Halo semuanya, udah masuk mode record ya? Nggak ngerasa kan? Sekarang aku jelasin mode record. Record atau struct adalah kumpulan dari beberapa variabel dengan beragam tipe data yang dibungkus dalam satu variabel. Struct mirip seperti array, namun bedanya struct bisa menampung lebih dari satu jenis variabel. Nah, biasanya kan kalau array kan int A5 gitu. Jadi kita bisa menampung 5 data tipe data yang sama, ya kan? Tipe data int yang sama gitu. Record disusun dari satu atau lebih field. Jadi tuh satu field pun bisa dibungkus dalam sebuah record atau sebuah struct gitu. Tiap field bisa menyimpan tipe data dasar maupun tipe data bentukan. Dalam kurung kalau tipe data bentukan ini harus didefinisin dulu ya sebelumnya. Jadi sebelum teman-teman kayak misalnya nih, teman-teman pengen buat record, tapi dalam record itu ada namanya ada field tipe data bentukan, anggaplah tipe data bentukannya string. Teman-teman tuh perlu didefinisin dulu si string itu di atasnya di sebelum teman-teman mendefinisikan struct atau record gitu. Kenapa kita butuh record? Contohnya, contoh ini adalah data mahasiswa, string nama, string alamat, INT umur. Ini anggaplah data mahasiswa satu kan. Kalau kita mau bikin tiga gimana? Alamat, nama, umur, nama dua, alamat dua, umur, nama tiga, umur, gitu kan. Biasanya teman-teman gini kan, selama ini kan. Hal tersebut bisa dilakukan, namun terlihat terkesan mubazir bukan? Kelihatan nggak estetik gitu, nggak enak dilihat lah, keramaian gitu. Nah, kalau pakai pakai struct itu gimana? Di sini, ini code-nya ini contoh membuat struct dari kasus yang tadi ya. Kasusnya ini adalah field mahasiswa yang field-nya adalah nama, alamat, umur per data mahasiswa ya kan. Ini contoh kasus ini adalah kita bungkus field tadi nama, alamat, dan umur di dalam namanya suatu struct mahasiswa. Nah, lihat nih. Dari potongan code di atas, artinya kita membuat suatu tipe data baru bernama mahasiswa yang memiliki 3 buah field di dalamnya. Kak, tadi di penjelasan struct itu tuh kumpulan dari beberapa variabel yang beragam tipe data yang dibungkus dalam satu variabel. Jadi tuh typo ya ini variabel oke. Variabel. Jadi itu tuh variabel atau tipe data, Kak? Benar, struct itu tuh variabel. Karena kita menambahkan namanya type def di sini, kita membuat suatu tipe data baru. Kayak bisa teman-teman kan type def, char, string. Jadi teman-teman tuh membuat tipe data baru didasari dari tipe data dasar adalah char yang membuat tipe data barunya si string itu. Ini juga sama halnya seperti ini. Teman-teman membuat tipe data baru dengan tipe data struct yang mana fieldnya adalah string, string nama, string alamat, int, umur. Nah, kasus ini kan string ini kita tentukan. Teman-teman harus definisiin sebelumnya. Jadi di atasnya ini udah ada, sebenarnya di atasnya ini aku nggak ss ya. Ada tab def, char, string gitulah. Mendeklarasikan si string itu. Mahasiswa yang membuat 3 buah field di dalamnya. Lalu bagaimana cara mengakses struct? Nanti ada dijelasin juga bedanya pakai type def sama enggak ya. Pengaksesan dengan cara menyebutkan nama variabel diisi tanda titik dan diakhiri dengan nama field yang diakses. Ini contohnya. Kan seperti ini dibilang kalau potongan code ini kita membuat tipe data baru, nama tipe datanya mahasiswa. Biasanya kan teman-teman buat tipe data bentukan namanya string kan. Ini namanya mahasiswa. Kurang lebih gitu. Bedanya kalau string itu kumpulan dari karakter, kalau mahasiswa ini kumpulan dari beberapa field, yaitu field string nama, string alamat, dan int umur. Ini ada M1, M2, M3. Jadi kayak string nama 1, nama 2, nama 3, anggapnya gitulah. Ini mahasiswa M1, M2, M3. Jadi di M1 ini dia memiliki field M1 nama, alamat, dan umur. M2 gitu juga, M2 nama, alamat, umur gitu. M3 juga gitu. Gimana cara aksesnya? Aksesnya itu pakai tanda titik. Lihat tuh. Kan ini kita deklarasiin dulu nama tipe data, nama variabel. Nama variabel struct-nya, titik, nama field-nya gitu. Nama variabelnya, titik, nama field-nya gitu. Teman-teman perlu diingat ya, kalau misalnya field-nya adalah numeric, jadi teman-teman boleh kecil langsung sama dengan. Kalau misalnya karakter atau string, atau ya, kalau misalnya field-nya ada string, teman-teman nggak bisa M3 titik nama sama dan apa, nggak bisa, teman-teman harus pakai strcpy ya. Nah, makna type def sendiri artinya kita membuat tipe data bentukan baru.
Apa bedanya jika dipakai type def sama tidak? Nih di sini ya. Penulisan struct-nya. Kalau tanpa type def, dengan type def yang kanan pakai type def, yang kiri tanpa. Di sini nih. Struct string nama, alamat, INT, umur, mahasiswa. Di sini artinya kita membuat variabel struct baru. Seperti di definisi di atas tadi, struct itu membuat kumpulan dari beberapa variabel dengan beragam tipe data yang dibungkus dalam satu variabel. Nah, kalau struct ini dia membuat namanya variabel mahasiswa dengan field-fieldnya adalah ini. Beda dengan type def adalah ini membuat tipe data struct. Tipe data struct dengan nama tipe data adalah mahasiswa gitu. Artinya kita membuat tipe data bentukan yang bertipe record gitu. Bertipe total struct bisa dibilang. Pendeklarasiannya gimana? Di void main kan. Teman-teman ini langsung mahasiswa titik umur. Tadi kok Kak di sini kok M1 titik nama, kok kok di situ mahasiswa Kak? Kan seperti dibilang. Di sini kalau struct, jadinya dia artinya buat variabel. Kalau di sini udah dibilang kan ini tipe data bentukan baru, tipe data record kita, M1 nih variabelnya. Sama halnya di sini, bedanya ini langsung dideklarasiin. Oh, variabelnya namanya mahasiswa. Gitu. Kalau yang tanpa type def. Kalau pakai type def, kita punya tipe data mahasiswa. Jadi kita perlu deklarasiin dulu variabelnya. Mahasiswa M1, M2, M3, ya kan? Untuk pendeklarasian gitu. Kalau ini kan, kalau yang tanpa type def, dia langsung aja mahasiswa titik umur, jadi dia save langsung field umurnya gitu. Setiap variable struct hanya bisa dipakai sekali aja. Maksudnya dipakai sekali ini bukan sekali itu bisa pakai lagi, bisa. Cuma tuh maksudnya datanya bisa dinampung satu kali aja. Bedanya dengan tipe data, kita bisa menampung tiga data ya tuh. Kita punya variabel M1, M2, M3. M1 buat data ke-1, M2 buat data ke-2, M3 buat data ketiga gitu. Sebenarnya ini bisa diakali dengan cara, oh nanti deh. Karena mahasiswa adalah tipe data, maka bisa deklarasikan variabel tersebut lebih dari satu kali. Nah, karena kan dia tipe data nih, jadi kita bisa pakai aja berulang-ulang. Sama kayak string kan, kita bisa pakai berulang-ulang gitu. Terus pemanggilan fieldnya gimana? Seperti yang kita ketahui, yang saya sudah bilang, struct itu kan dia itu membuat variabel. Jadi langsung aja di titik dikasih nama variabelnya kan nama variabel ini mahasiswa titik nama fieldnya langsung dia keluar. Kalau ini kita perlu deklarasiin dulu mahasiswa M1 titik. Nah, biasanya tuh kalau ada teman-teman kasih titik, dia tuh keluar gitu. Karena mahasiswa ada variabel, jadi kita langsung menggunakannya karena variabel tersebut sudah terdeklarasi bagian header program ya, dari deklarasi ini gitu. Karena type def kita buat variabel mahasiswa gitu. Bisa dibaca lah. Nih, yang tadi aku mau bilang, sebuah record hanya bisa menampung satu data record. Kayak ini mahasiswa M1, M2, M3. M1 ya bisa simpan satu data aja, maksudnya satu data, satu nama, satu alamat, satu umur gitu. Jika ingin menyimpan banyak data berupa record, maka bisa menggunakan array of record. Array of record gimana? Nanti di modul selanjutnya teman-teman bisa belajar. Tenang aja. Sekarang kita masuk ke edit. Ini yang editnya aku buat menggunakan prosedur ya dan fungsi. Jadi teman-teman ini bisa lihat juga, oh prosedur dan fungsi ini berguna banget ya rupanya. Jadi tuh kita buat satu bisa dipakai buat ke fungsi lain gitu. Ini aku tunjukin ya. Mungkin cara singkatnya aja ini. Oke, kita mulai dari lihat dulu di paling atas tuh. Type def char string kayak aku bilang. Kalau mau menambahkan tipe data bentukan di dalam suatu struct, harus dideklarasikan dulu lihat tuh. Stringnya sudah dideklarasikan duluan di atas. Gitu. Di sini type def struct string nama, string alamat, INT, umur, tipe data bentukan baru. Jadi kita punya tipe data bentukan baru bernama tipe data mahasiswa dengan tipe data record gitu. Loh kok ini prosedurnya kosongan nih? Gimana ya? Ini bukan kosongan sebenarnya, ini aku mendeklarasikan dulu nama-nama prosedur yang akan aku gunakan. Apa sih Kak bedanya langsung di code di sini sama deklarasiin dulu? Ini kurang lebih sama kayak gini nih. Kalau misalnya nih, kasusnya di sini kan, kalau aku nggak deklarasiin string dulu, misalnya aku taruh stringnya belakangan. Kita lihat runnya gimana kelahiran. Tuh, error unknown type name string. Dia tuh nggak tahu string itu apa. String itu siapa? String itu di mana? Dia tuh nggak tahu.
Jadi kita perlu deklarasi dulu di atasnya sebelumnya gitu. Sama halnya seperti ini. Misalnya kita langsung di sini void input, void init ya kan. Di dalam prosedur init ini aku pakai, misalnya aku memerlukan fungsi is empty. If is empty misalnya kan. Anggaplah gitu potongan code-nya gini. Nah, sedangkan is empty itu nih code-nya anggaplah ada di sini. Udah di code gitu. Udah di sini. Si is empty itu di bawah. Padahal dia udah dipakai nih, sebelumnya ada dipakai dulu, decoratin sama hal kayak tadi. Dia udah pakai dulu string nama, dia tuh nggak kenal si string itu siapa. Sama kayak gini, siapa nih is empty, saya nggak kenal. Makanya di sini aku bilang mendeklarasikan dulu prosedur-prosedur yang bakal dipakai. Lalu code-nya di mana? Nanti di bagian bawah tuh, di setelah main dulu tuh. Oke, kita mulai dari void init dulu. Untuk ini teman dari tadi udah jelasin ya. Ini kita membuat tipe data bentukan baru untuk void init. Init ini digunain untuk menginisialisasi data agar tuh data kosong. Sebenarnya kalau teman-teman langsung nih, int menu. Biasanya menu ini nih di program nih, otomatis dia ada nilainya. Makanya kita nggak mau tuh misalnya tiba-tiba tuh nilainya tuh kacau, aneh gitu. Entah berapa juta, berapa ribu, berapa ratus, entah puluhan, kayak kita nggak tahu. Makanya kita set aja udah menu sama dengan 0 gitu. Itu namanya inisialisasi kan. Kalau teman-teman bisa baca lagi di modul sequence, apa inisialisasi, apa assignment, dan lain-lain gitu. Init ini untuk inisialisasi kan. Gitu. Lalu input ini untuk input, dan juga saya gunakan untuk edit juga. Ini kayak aku bilang, fungsi itu untuk menggunakan prosedur itu biar code-nya itu simple dan bisa dipakai ulang gitu. Asal penggunaannya emang sama, field-fieldnya sama, dan juga jangan lupa parameternya diperhatikan gitu. Oke. Lalu void tampil. Sama juga ini tampil, teman-teman udah bisa lah, biasa tampil. Terus is empty, mahasiswa M. Is empty ini fungsi ini untuk menggunakan ngecek, apakah si mahasiswa M parameter yang nanti mahasiswa parameter yang dibawa nanti itu tuh kosong nggak gitu. Parameter seperti apa? Dia butuhin namanya tipe data record mahasiswa gitu dengan alias nama M. Oke, kita langsung ke mainnya lah. Di mainnya ada int menu, ada mahasiswa M1 M2. Nah, ini kita mendeklarasikan variabel M1 dan M2 kan. String cari nama confirm. Itu untuk nanti lah. Melakukan inisialisasi. Loh, kok ini inisialisasi? Kan udah ada menunya nih. Inisialisasi itu di atas. Katanya buat init biar datanya kosong. Nah, bedanya di sini. Kalau init ini nih, inisialisasi di prosedur ini kita gunakan untuk mengosongkan data. Kalau di sini aku inisialisasi khusus. Aku mau si variabel M1 ini langsung ada datanya. Si namanya adalah nama praktikan. Alamatnya adalah alamat praktikan. Umurnya adalah 19 gitu. Kalau M2 kosongin aja dulu lah biar user yang isi gitu misalnya. Jadi kalau gini kita run dulu. Aku nggak input apa-apa kan, saya langsung tampil. Dia udah ada datanya gitu. Kita jelasin dulu per prosedur ya. Prosedur init kita lihat nih. Prosedur init ada di setelah int main. Jadi setelah main tutup kurung main, nah ada void int, ada void init gitu. Void init mahasiswa bintang M. Kenapa pakai bintang? Balik lagi ke prosedur 2, kalian bisa cek atau bisa cek lah. Pasti harusnya ada paham ya. strcpy bintang M, jangan lupa ya, ini pakai bintang ya karena kita prosedur ya gitu, tau lah. Kalian bisa baca lah di modul. Strip ini untuk menandakan bahwa value-nya kosong. Nah, kalau di sini ya, kita di praktikum ini, misalnya tipe data itu string, kalau kita tuh nggak bisa benar-benar menghapus data itu. Kita tuh seenggaknya kita ganti manipulasi data itu dengan strip. Jadi kalau datanya strip, udah kita anggap tuh kosong. Kalau nggak pasti kosong gitu. Ya udah kosong datanya gitu. Sama halnya ini,
strcpy m titik alamat. Jadi kita set, kita inisialisasi si alamat ini jadi kosong, nama juga kosong gitu. Dan m umur sama dengan 0, bisa di set 0 untuk menandakan value kosong. Nah, kalau yang untuk bilangan numerik kita bisa set jadi 0 gitu. Tergantung sesuai dikondisikan sih. Biasanya sih kalau normalnya defaultnya sih 0 dan strip gini. Menghapus data bisa menggunakan assignment terhadap variabel. Jika variabel bertipe numerik, yang ini dia bilang, prosedur ini bisa dijadikan sebagai prosedur hapus data. Kenapa bisa dijadikan prosedur hapus data? Hapus data kan aku bilang tadi, kita nggak bisa benar-benar menghapus datanya. Nanti teman-teman belajar sih buat benar-benar menghapus datanya. Gimana? Di sini teman-teman untuk hapus datanya cukup dijadikan jadi strip asal yang bertipe data string itu jadi strip yang bertipe data numerik itu jadi 0 gitu. Sama kan halnya, cuma bedanya kan sama aja kayak init kan dengan si hapus. Misalnya kita hapus mahasiswa M1. Si mahasiswa M1 itu fieldnya apa aja? Ada nama, ada alamat, ada umur. Namanya kita jadiin strip, alamatnya jadiin strip, umurnya jadi 0. Sama kayak si init. Makanya kita gunakan prosedur init lagi. Jadi nggak perlu kita buat lagi void hapus. Nggak perlu kita buat lagi mubazir. Gitu. Lalu turun lagi, kita ada void input mahasiswa bintang M. Nah, di prosedur void input ini, lihat aku langsung do while print, pakai do while, pokoknya langsung menggunakan ini. Aku kasih hero penting, harusnya kasih ya, if print f plus m plus nama tidak boleh. Nah, jadi dia print f, masukkan nama v plus stdi di get. Biasanya teman-teman kan simpan namanya ke variabel nama kan, teman-teman deklarasi dulu string nama, string alamat gitu kan. Nah, di sini saya langsung pakai si parameter, langsung aja ditiban data yang kita bawa nih. Langsung dah, inputan user mau inputan apapun langsung disimpan aja deh, ganti aja datanya. Nah, tapi kita ceknya belakangan. Kita ceknya di sini. While ketika strcmpi, ketika si parameter nama ini, parameter m ini dengan field nama ini adalah strip. Jadi kalau misalnya user inputnya strip, kalau enggak inputannya kosong, maka dia minta input ulang. Jadi niban lagi si value dari ini gitu. Sama halnya dengan si alamat dan umur. Langsung aja di sini, tinggal ntar kalau misalnya emang nggak sesuai syarat, ya minta inputan ulang, dia bakal nimpa lagi value-nya gitu. Lalu untuk void tampil mah kita udah bawa parameter mahasiswa M. Tampil aja yang ada di field M tuh ada apa? Ada nama, ada alamat, ada umur. Tampilin aja deh M nama, M alamat, M umur. Langsung persen D, persen F, persen. Disesuaikan ya dalam tipe data ya. Nah, is empty ini mungkin beberapa masih ada bingung, is empty. Kok singkat amat is empty-nya? Nah, di sini int is empty, mahasiswa M. Jadi kita bawa si namanya tipe data mahasiswa ya. Di sini return strcmpi m nama, strip. Cek apakah nama yang di bawah parameter adalah hasil strip. Kan ya aku bilang, di sini kita misalnya mau delete data atau hapus data, kasih aja strip. Seenggaknya kalau namanya kita udah tahu adalah strip, otomatis kan datanya kan kosong kan, bener nggak? Bener. Terus kalau ada yang nanya, kak, terus kalau user inputnya strip gimana? Nggak bisa, karena kita di bagian input tadi kita udah kasih pembatasan nih. Kita kasih kondisi di mana kalau dia inputnya adalah strip, suruh input ulang gitu, nggak boleh namanya tuh gitu. Jadi kita udah pastiin kalau strip adalah, kalau si nama itu adalah strip, otomatis itu data kosong. M itu pasti kosong deh datanya, bisa kamu isi ulang, bisa kamu input ulang gitu. Di sini return strcmpi m nama strip sama dengan 0. Kok kayak gini sih kak returnnya? Ini sama aja kayak gini, if strcmpi m titik nama, strip.
sama dengan 0. Apakah sama? Kalau sama, return 1. Else, return 0. Gitu. Sama aja kayak gini. Bedanya, di sini aku langsung singkat. Langsung ambil ininya. Ngecek. Kalau kondisi ini benar, return. Dia langsung return tuh. Dia langsung return hasilnya. Return hasilnya. Kondisi ini benar nggak? Misalnya dicek. Nama misalnya, ini anggaplah parameter yang dibawa, parameter M1. M1 titik nama. String. Dia tuh sama nggak data mereka? Oh, kalau misalnya sama, berarti dia bakal nge-return true. Gitu. Kalau enggak, kalau misalnya namanya kan tadi dari kita inisialisasi itu, inisialisasi. Jadi nama praktikan. Oh, rupanya tuh data si M1 tuh ada isinya. Isinya adalah nama praktikan. Berarti hasil apa? False. Karena tidak sesuai. Si nama ini bukan strip. Tidak sama gitu. Lah kak, kok keluarnya true or false? Nilai balikannya INT. Sebenarnya di bagian di modul sequence sudah disinggung ya. Ada namanya tipe data boolean gitu kan. Dia cuma nilainya true or false. Nah, di sini kita bisa representasikan si bool itu tuh dengan int. Yang dimana kalau 1 itu sama dengan true, 0 itu sama dengan false. Gitu. Kalau ini dia bakal returnnya true or false, bukan 1 0, tapi 1 juga bisa sih. Intinya true lah kalau misalnya kondisi terpenuhi. Oke, fungsi-fungsi prosedur sudah dibahas, kita ke sini. Init STR ini dulu. Inisialisasi kan udah kan, jadi kita punya data M1 ini nama praktikan, alat praktikan, dan umur 19. Init M2, berarti kita mengosongkan si M2, dan M2 kenapa pakai dan? Baca lagi di modul prosedur. Lihat ya, kayak aku bilang tuh, init, jadi kita bisa pakai lagi M1, bisa kosongin nggak? Bisa pak, pakai aja lagi satu, ganti M1. Dia bakal nge-init sesuai parameter yang dibawa nih. Dia kalau misalnya di main ini dia bawanya parameter M2. Ya dia bakal menghapus si value si M2. Kalau bawanya M1, ya bakal di initnya adalah si M1, value M1 gitu. Jadi kayak aku bilang, perhatikan parameternya ya, apa yang kamu bawa gitu. Do system clear, print F, scan F, menu 1. Menu 1 adalah input data mahasiswa 2. Nah, di sini nih saya membuatnya dicek dulu if is empty M2. Loh, kok gini sih Kak? Biasanya kan kalian kan gini kan, sama dan 1 kan? Ini sama aja. Kayak aku bilang, keluarnya true, return tuh. True kalau benar. Kalau ini terpenuhi dia bakal true. Berarti kalau if is empty M2, cek is empty M2. M2 itu kosong nggak? True. Kalau true berarti otomatis kan kosong kan? Cek apakah M2 kosong atau tidak. Jika strip artinya kan sama aja kosong. Berarti dia bakal return true. Berarti kondisi ini terpenuhi. Maka dia manggil prosedur input. Jangan lupa bawa juga input dan M2. Berarti kita menginput value ke variable M2. Kalau pakai M1 ya otomatis yang ke input value-nya ke ya M1 gitu. Ini kan kita ngecek yang kosong M2 ya otomatis inputnya ke M2 dong, masa M1. Berarti input data mahasiswa 2. Else if, nah dicek nih. Kalau si M1-nya else if is empty M1, dicek apakah data M1 ini kosong nggak. Kalau emang kosong, dia manggil prosedur input dengan bawa parameter M1 gitu. Beda ya kalau teman-teman if else sama if. Kalau gini, dia ngecek gini satu. Kalau ini misalnya, oh ini terpenuhi nih kondisinya, dia bakal ngecek ini lagi gitu. Bedanya sama ini adalah dia ngecek kondisi ini dulu nih, si if. Kalau terpenuhi ya udah langsung aja selesai gitu. Kalau nggak terpenuhi baru dia ngecek ke else if-nya lagi gitu. Paham lah harusnya lah, lihat modul di pemilihan. Else ini berarti si M2 ini nggak kosong dan M1 ini nggak kosong.
Berarti data mahasiswa sudah penuh dong, udah input M1 sama M2 tuh udah ada isinya, udah di input gitu. Kita coba ya, tampil deh, ntar dulu, lanjut dulu kita jelasin. Menu 3 dulu ya, kita loncat. Menu 2 kita ntar dulu jelasinnya, kita tampil dulu. Tampil data mahasiswa. Sama halnya seperti case 1, kita pasti cek dulu si datanya tuh kosong nggak. Nah, terus apa lagi tuh kak tanda seru tuh? Tanda seru ini sama aja kayak negasi atau kebalikan. Jadi kalau misalnya is empty M1, kalau dia nge-returnnya hasil ada true, ada ininya, ada negasinya, berarti kebalikannya false gitu. Jadi kondisinya adalah jika tidak kosong M1 atau M2 itu tidak kosong gitu. Jadi dibaca gitu. Jika M1 tidak kosong, jika M1 tidak kosong atau M2 tidak kosong, maka dia melakukan ini. Kayak aku bilang bedanya if sama else itu ya. If dia cek salah satu, kenapa sih kenapa kak nggak langsung ini aja, nggak perlu pakai ini. Ini dilakukan adalah or ini kan. Jadi kalau salah satunya aja benar, dia bakal true kan. Berarti kalau salah satu aja ada isi, otomatis kan data mahasiswa dua-duanya nggak kosong dong. Kalau dua-duanya tuh nggak terpenuhi, misalnya si M1 emang kosong, M2 juga kosong juga, berarti otomatis kan dua-duanya kosong, maka dia masuk ke else-nya gitu. Ini untuk memastikan aja sih, untuk kayak biar nggak sembarang data, nggak misalnya tampil semua datanya, nggak data kosong ditampilin, nggak data, pokoknya gitulah. Di sini kita cek ulang, if M1 tidak kosong, jika tidak kosong, maka dia nampilin nih, tampil M1. Lihat ya, variabel yang di bawah M1. Kan yang dicek kan yang nggak kosong kan M1. Dia manggil si tampil dengan bawa si variabel M1. Kenapa kak nggak pakai dan? Lihat lagi prosedur. Modul prosedur. Kenapa nggak pakai dan? Apa bedanya pakai dan dan enggak ya? Begitu juga dengan M2. Gitu, dicek. Nah, kita coba dulu menu 1 dan menu 3 ya. Menu 1, input data mahasiswa 2. Kan kita di mahasiswa 1 kan udah ada ini, nama praktikan. Kita tampil dulu deh. Nama mahasiswa 1, nama praktikan kan. Kita input nih satu lagi. Namanya, isinya, alamatnya. Kemauan, umurnya 20. Perhatian input data mahasiswa. Kalau tampil, nah dia tampilkan mahasiswa 1 yang tadi kita udah inisialisasi. Dan ini inputan kita. Gitu. Kalau kita mau input lagi coba gimana, bisa nggak? Menu 1, nah, data mahasiswa sudah diinput karena si variabel M1 dan M2 tuh is empty-nya tuh adalah false, tidak true hasil returnnya gitu. Maka di else-nya masuk ke else. Oke. Kita ke bagian hapus dulu. 2 nanti ya belakangan. Di case 4. Nah, di case 4 ini aku kasih tahu caranya biar ngecek kita mau cari data yang mana yang mau dihapuskan. Cari nama mahasiswa yang ingin dihapus. Cari nama, kita tampung dalam inputan user dalam namanya variabel cari nama. Dicek nih, if strcmpi M1 variabel 1 namanya sama nggak kayak yang dicari. Kalau sama, otomatis yang pengen dihapus adalah data ke 1. Maka ditampilin data 1 nih, data lamanya, tampilin juga ta. Kasih konfirmasi apakah Anda yakin yang menghapus data, yes atau no. Minta inputan dicantum dalam confirm. Kalau yes, maka kita init M1. Kenapa pakai init? Udah dijelasin tadi ya, init tuh biar sama aja kayak mengosongin data. Jadi ntar data M1 ini kosong, si nama jadi strip, nama M1 nama strip, M1 alamat strip, M1 umur jadi 0, berhasil hapus data. Begitu juga dengan M2. Kalau misalnya dia cek nih if dulu, M1 namanya sama nggak yang dicari. Kalau enggak, dia ngecek yang kedua. M2 sama namanya sama nggak sama yang dicari. Kalau sama, dia melakukan hal yang sama. Bedanya adalah cuma
parameternya yang di bawah gitu. Tuh, yang di bawah M2, M2, M1, M1 gitu. Else data mahasiswa kosong. Kita coba ya. Tampil. Kan tadi kan udah ada nih data mahasiswa satu kan. Ingat ya namanya. Nama praktikan. Kita coba hapus datanya. Coba cari yang asal dulu deh. Data kan mahasiswa masih kosong. Gitu. Aduh. Nah, nama praktikan ketemu. Nama praktikan, alamat praktikan, umur 19, apakah ini hapus data? Yes. Otomatis kan kosong kan, tampil. Tuh, datanya kosong, data satu udah kehapus ke ini. Dua-duanya jadi data tuh kosong. Data mahasiswa M1 dan 2 sama aja kosong. Gitu. Lalu masuk ke ubah. Ubah data mahasiswa. Di sini, cek dulu nih, apakah data M1 dan M2 sudah diisi atau belum. Tuh, tanda negasi artinya kebalikan dari is empty. Jika kosong maka dinegasikan. If M1 tidak, is empty, tidak kosong, dan M2 tidak kosong, jadi itu dua-duanya tuh ada isinya ya. Di sini aku kasih kondisi itu dua-duanya itu harus ke input dulu baru bisa masuk ke menu edit. Nanti bisa pakai or juga boleh, terserah, itu tergantung kondisi ya. Cari nama yang ingin diubah. Nah, jadi ini teman-teman cari nama, disimpan, terus kayak sama kayak yang tadi, si prosedur hapus di case 4, cara hapus tadi. Dia ngecek dulu, samain satu nama, sama gak mencari nama. Kalau sama, tampilin data lamanya, dan tinggal panggil aja deh si input M1. Kayak aku bilang, memanggil pakai prosedur yang udah ada. Gitu. Jadi kita niban si input, si value M1. Gitu. Kita coba ya. Bentar. Sama halnya seperti M2, bedanya adalah cuma di parameternya aja. M2, ini M2, ini M2. Gitu. Ubah. Nah, kayak aku bilang nih, dia ini pakai dan, jadi itu dua-duanya harus isi, baru boleh edit. Masukkan nama, eras. Jalan. Tampil. Kita mau ubah si nama praktikan ya. Si eras deh. Juga. Cari nama yang ingin diubah tuh. Dia masukkan kalau dua-duanya, dua-dua datanya sudah terisi. Namanya eras. Oh, ketemu nih namanya si yang nama eras, ini data lamanya. Ada nama, alamat, jalan. Gitu. Masukkan data baru. Nah, berubah kan datanya kan? Sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi. Aku bilang dia niban si value-nya M2. Oke, sudah, bye. Terus save now, bye, udah, get, exit. Udah deh, selesai. Semoga teman-teman ngerti ya. Sorry jika ada kesibet kata atau kata-kata tidak berkenan. Terima kasih.